Halo, perkenalkan nama saya Adi Aprian Supakana, nomor induk mahasiswa 18212-024, mahasiswa program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan semikonduktor pada panel surya, di mana penjelasan ini merupakan tugas dari mata kuliah solar cell yang diampuh oleh Bapak dosen Jamie Charles Kewas STMT sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk dalam penjelasan materi. Baiklah, di sini untuk materi pertama pendahuluan kita harus ketahui dulu bahwa semikonduktor itu umumnya dikelompokkan menjadi dua, yakni semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini adalah semikonduktor murni yang tidak diberi doping atau campuran atom lainnya. Jadi dia murni, contohnya silikon murni dan germanium murni. Yang kedua ada semikonduktor ekstrinsik, di mana semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit atau ketidakmurnian atau sudah didoping atau pengotoran dari luar. Akibat doping ini maka hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Semikonduktor jenis ini terdiri dari dua macam, yaitu tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, kemudian di sini ada material semikonduktor itu dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu single kristal, yaitu tadi semikonduktor intrinsik, dia murni. Contohnya itu ada Si atau silikon dan ada Ge atau germanium. Kemudian ada yang kedua yaitu compound atau campuran, yaitu tadi semikonduktor ekstrinsik, yang dimana material semikonduktor yang sudah diberi campuran. Contohnya itu ada GaAs atau gallium dan arsenik. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan struktur elektron pada silikon dan juga germanium. Nah, untuk silikon sendiri, untuk nomor elektronnya itu 14 atau nomor atomnya itu 14, dimana untuk di kulit terluarnya itu ada 4 elektron atau disebut dengan elektron valensi. Nah, sedangkan germanium di sini untuk nomor atomnya itu 32 dan juga untuk elektron valensinya, elektron paling kulit terluarnya itu ada 4. Nah, sedangkan untuk gallium dan arsenik, di sini gallium memiliki nomor atom 31, di mana untuk elektron valensinya atau elektron kulit terluarnya itu ada 3. Sedangkan untuk arsenik sendiri dia memiliki nomor atom 33 dan untuk elektron valensinya itu ada 5. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk semikonduktor tipe P dan tipe N, di mana yang pada umumnya dipakai dalam bahan baku pada pembuatan panel surya. Jadi kita ketahui bahwa di struktur bentuk panel surya itu ada daerah tipe P dan tipe N. Nah, jadi tipe N ini unsur-unsur penyusunnya itu pada umumnya biasa dipakai silikon, yang dimana itu simbolnya Si, dan juga ada campuran dari Sb atau antimon. Untuk Si sendiri di sini nomor elektron valensinya itu ada 4, dan untuk Sb sendiri dia ada 5. Jadi ada elektron valensi yang lebih, di mana nanti tipe N ini berfungsi sebagai penyuplai atau pemberi elektron. Sedangkan untuk tipe P di sini ada campuran dari silikon dan juga gallium, di mana untuk silikon elektron valensinya ada 4 dan gallium ada 3. Jadi keseluruhannya itu ada 7. Jadi untuk agar dia stabil, maka dia membutuhkan 1 elektron lagi agar dia menjadi oktet atau 8. Nah, makanya
fungsi dari semikonduktor tipe N ini, dia mensuplai atau memberi elektron yang lebih kepada daerah semikonduktor tipe P agar arus listrik dapat dihasilkan dari proses pemberian elektron tersebut. Nah, untuk lebih sederhananya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja PN junction, di mana daerah deplesi ini terbentuk karena tidak adanya elektron dan lubang yang bebas. Karena migrasi elektron, maka batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P bermuatan negatif. Nah, medan listrik terjadi di antara muatan-muatan ini. Nah, medan listrik menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan untuk elektron bergerak. Nah, di sini kita lihat bahwa pada daerah P di sini merupakan holes, sedangkan untuk di daerah N ini merupakan tempat dari elektron. Nah, secara alami bahwa di tipe P ini konsentrasi dari holesnya itu atau muatan positifnya itu tinggi, sedangkan untuk di daerah N atau tipe N ini elektronnya itu tinggi atau muatan negatif, elektron negatifnya. Nah, otomatis dari elektron tersebut akan berpindah dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah, di mana di sini untuk dari holes di tipe P akan berpindah menuju ke tipe N. Begitu juga sebaliknya dari tipe N, di mana elektron bermuatan negatif akan berpindah ke tempat tipe P. Namun tidak semua elektron yang berada dari tipe N akan berpindah menuju ke daerah tipe P. Begitu juga dari tipe P, tidak semua holes dari tipe P akan berpindah menuju daerah tipe N, sehingganya akan menyebabkan ada daerah yang disebut dengan nama depletion layer. Nah, inti dari prinsip kerja dari solar cell itu yaitu terdapat dari tempat depletion layer ini. Nah, setelah depletion layer terbentuk di sini, maka tidak ada arus listrik yang dihasilkan karena holes dari tipe P dan juga elektron dari tipe N ini tidak akan berpindah lagi, atau karena tidak bisa menembus dinding dari depletion layer. Nah, agar dia dapat menghasilkan listrik, maka ketika dia disambungkan dengan hambatan, atau ini saya asumsikan pada gambar yaitu pada N disambungkan sisi positif dan juga tipe P disambungkan sisi negatif, maka dari tipe P akan tertarik menuju ke negatif. Begitu juga sebaliknya dari tipe N akan menarik muatan positif dari hambatan. Nah, ketika sinar matahari menyinari panel surya, maka muatan elektron dan juga holes akan bermunculan, akan menghasilkan elektron dan holes baru. Jadinya di sini ketika dari tipe P dan tipe N menumpuk, maka dia akan menembus depletion layer karena adanya beda potensial antara daerah tipe N dan tipe P. Maka dari itu, selagi sinar matahari menyinari panel surya, dia akan menghasilkan energi listrik karena holes baru dan juga elektron baru bermunculan pada daerah tipe P dan tipe N. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video-video penjelasan berikutnya. Terima kasih.